Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh Masjid At-Tanwir yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah yang sudah tersampai kepada kita, yang sudah kita gunakan dan kita ambil manfaatnya untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan syukur kita yang kita lakukan dengan hati kita, yang kita lakukan dengan lisan kita, dan juga kita lakukan dengan perbuatan kita, menjadikan ibadah yang terbaik yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan sebab semakin bertambahnya nikmat Allah didatangkan kepada kita, nikmat yang penuh barokah, sehingga menambah kebaikan kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Karena Allah sudah tegas menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, niscaya akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Kita hanya berharap saja untuk bisa senantiasa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, dan kita bermohon kepada Allah untuk dijadikan hamba yang senantiasa pandai bersyukur. Dengan salah satu caranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur ini kaitannya hati, dan yang mengatur hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah agar menjadikan kita salah satunya menjadi orang yang pandai bersyukur, kita bisa baca setiap selesai salat fardu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Permohonan supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah dan senantiasa bisa bersyukur kepada Allah, serta bisa menjadi hamba yang berperilaku yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah, karenanya kemudian kita juga ingatkan dalam surat Saba ayat yang ke-13 itu, qalilam min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini digolongkan oleh Allah masuk dalam golongan yang sedikit itu tadi, yang bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk yang harus kita syukuri, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mengawali hidup kita setelah ditidurkan oleh Allah dengan aktivitas yang baik. Tadi pagi kita bangun, kemudian kita makan sahur untuk melaksanakan ibadah puasa di Ramadan yang pertama ini. Mudah-mudahan dengan sahur kita Allah memberikan keberkahan, sehingga puasa Ramadan kita bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dan Allah berkenan menerima ibadah kita. Selain puasanya juga ibadah-ibadah yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai penyemangat, karena seringkali ketika terkait dengan perintah agama
banyak yang kemudian berpersepsi merasa itu sebagai beban. Salah satu indikatornya tidak hanya puasa Ramadan, pada ibadah-ibadah yang lain kadang kemudian ada perasaan kita terbebani. Kita baru saja selesai melakukan aktivitas, pekerjaan belum selesai, kemudian kita mendengarkan azan zuhur. Kadang kemudian yang terucap, loh, wis zuhur. Seolah-olah zuhur ini menjadi penghalang pekerjaan kita, sehingga kita merasa terbebani untuk menjalankan karena aktivitas pekerjaan kita belum selesai. Sama halnya ketika kita diingatkan sebentar lagi sudah Ramadan, lo wis poso. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya ini bagian dari sayangnya Allah kepada kita terkait dengan ibadah-ibadah ini, termasuk di dalamnya adalah ibadah Ramadan. Kalau semalam dan setiap Ramadan datang, mesti surat kedua ayat 183 itu selalu disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi mari kita ambil sisi lain dari apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 itu. Yang pertama Allah mengawalinya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil itu, dan panggilan yang diberikan panggilan penuh dengan kasih sayang. Tidak ada kemurkaan, tidak ada hardikan. Wahai hamba-hambaku yang menyatakan dirinya beriman. Sama halnya dengan ketika kita memanggil anak kita yang tercinta, wahai anakku, dengan panggilan-panggilan yang sangat bagus. Dan Allah memanggil itu dengan panggilan yang sangat indah. Kita dipanggil dengan panggilan yang sangat baik. Karenanya kemudian kalau kita memahami ini, betapa sesungguhnya Allah sangat mencintai kita, Allah sangat menyayangi kita. Dan panggilan itu dikhususkan untuk orang-orang yang sudah menyatakan dirinya beriman. Kenapa kok dikhususkan kepada orang-orang yang beriman? Kenapa Allah tidak memanggilnya ya ayyuhan nas? Pada ayat-ayat yang lain Allah juga memanggil dengan panggilan yang seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah, ini mengingatkan kita supaya sungguh-sungguh dalam kaitannya ini. Kenapa? Karena ibadah ini, ibadah di Ramadan ini tidak bisa dijalankan kalau dia tidak memiliki iman. Tidak bisa dilaksanakan kalau tidak dilandasi dengan iman. Karena kalau orang memperhatikan dan mengamati ibadah Ramadan itu, dianggap akan menjadi ibadah yang sangat berat. Bagaimana tidak berat? Pagi sampai petang kita dilarang untuk melakukan makan dan minum. Padahal itu kita paham adalah kebutuhan utama agar kita bisa beraktivitas dengan penuh kekuatan dan semangat. Setelah itu malam harinya kita masih dianjurkan untuk qiyamul Ramadan, salat malam. Yang itu kalau kita mengikuti petunjuk Nabi betapa panjang dan lamanya salat itu. Dianjurkan kita juga beriktikaf, maka sesungguhnya ini sangat berat. Nah, hal yang berat itu hanya bisa dilaksanakan jika orang-orang itu memiliki iman di dalam hatinya. Makanya kemudian Allah memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mari ini kita jadikan renungan buat kita semuanya. Betapa Allah sangat cinta kepada kita, dan kita dikelompokkan dalam panggilan itu, maka ini harus disambut dengan semangat.
Tidak semua orang bisa melaksanakan sekekar apapun, sesehat apapun orang itu. Kalau di dalam hatinya tidak ada iman, dia tidak akan mampu untuk melaksanakan puasa. Tapi kita harus juga menghati-hatikan kepada diri kita. Jangan sampai kemudian kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kemudian muncul takabur, muncul riya dalam pelaksanaan ibadah kita. Karena itu harus hati-hati betul. Nah, ini sebagai pengingat buat kita. Salah satu sebab kesombongan itu kan tidak hanya karena keturunan, harta, dan juga ilmu. Tapi yang paling bahaya itu sombong ketika orang itu didasarkan pada ketaatan atau kesolehannya. Ini yang bahaya ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di ayat itu juga Allah menginformasikan bahwasanya perintah puasa itu tidak hanya diperintahkan kepada kita saat ini, tapi umat-umat terdahulu juga diperintahkan untuk menjalankan puasa. Agar kita tidak merasa terbebani. Katanya disayang kok terus kemudian dicegah-cegah, kok tidak diperbolehkan. Ilustrasi sederhana jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita dengan anak kita akan menjalani ujian dalam pendidikannya, apakah kemudian kita biarkan anak-anak kita melakukan kesenangannya, main bola, gak mau belajar, dan kita akan mencegah itu. Kita akan mengingatkan anak-anak kita, ini besok waktunya ujian, belajar dulu. Kita dicegah oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kesenangan kita tadi. Ini bagian dari ujian kita juga, supaya nanti kita lulus dari ujian dan menjadi yang terbaik. Nah, yang terbaiknya itu disampaikan oleh Allah dalam akhir ayat itu, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan saat ini yang sudah serba tidak karuan, secara ekonomi sulit, secara politik juga sulit, dalam hal pendidikan juga repot, maka tidak ada yang lain yang harus kita kuatkan dalam diri kita kecuali mencari bekal terbaik untuk kehidupan kita. Dan bekal terbaik itu salah satunya disiapkan oleh Allah di Ramadan ini, yaitu bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu sudah disampaikan oleh Allah. Berbekallah, maka sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Karenanya kemudian ini mumpung awal, mari kita terus senantiasa menyemangati diri kita. Kita ingat dengan cintanya Allah kepada kita, maka cinta Allah itu mari kita balas dengan kepatuhan dan ketaatan serta kesungguhan dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kita ramaikan dengan puasa di siang harinya dan tadarus Al-Quran, dan kita hidupkan malamnya dengan qiyamul Ramadan dan juga dengan tadarus Al-Quran, dan senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita dalam ibadah Ramadan ini nanti Allah betul-betul menjadikan kita golongan yang muttaqin, kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.